Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sungguh suatu kebahagiaan apabila kita bisa berkumpul di tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh semuanya itu hanya karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan buat kehidupan kita. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan pada hari ini, bahkan atas nafas kehidupan yang kita masih miliki sampai saat hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, ku tetap cinta kepadamu ya Tuhan. Cinta walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku mau tetap setia itu, ku tetap setia. Tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sebagai pengakuan kita pada Tuhan, ku tetap cinta, walau badai kehidupan datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia padamu Tuhan, ku tetap setia, tetap setia, walau banyak ujian datang dalam hidup kami, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini hidup kami
tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Kau telah berikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biar kami mempersembahkan hidup kami, Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap mencintai-Mu Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita menyatakan pada Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Di tengah kesesakan saat ini yang kami mungkin hadapi Tuhan, bahkan tidak hanya kami yang mengalami ya Tuhan, tapi seluruh dunia mengalami kesesakan ini Tuhan. Engkau masih mengingatkan kami kembali Tuhan, sesungguhnya banyak hal yang dapat kami syukuri Tuhan. Masih banyak hal yang Engkau telah berikan kepada kehidupan kami Tuhan, bahkan terlalu banyak Tuhan. Jikalau saja kami mengingatnya satu persatu ya Tuhan, sesungguhnya berkat-Mu sungguh sangat melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terutama keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami Tuhan, sungguh terlalu besar Tuhan. Siapakah kami yang layak menerimanya ya Tuhan? Kiranya kami mau belajar hari demi hari, di tengah kesesakan, di tengah pencobaan yang kami alami Tuhan, kami mau belajar bersyukur ya Tuhan kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau telah memberikan terlalu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan jikalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah melalui online Tuhan, melalui setiap peralatan kami pakai, melalui setiap fasilitas kami yang ada, sesungguhnya itu merupakan berkat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau memang berhadirat dimanapun kami berada. Sesungguhnya kami adalah bait-Mu Tuhan, kami adalah tabernakel-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau berhadirat di tempat kami berada Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami, memberi yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami segera akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya kita yakin dan percaya di dalam apapun keadaan kita yang kita alami saat ini, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan penyertaannya sungguh sempurna di dalam hidup kita ini. Amin. Apapun cobaan yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Amin. Betapa ku aman di dalamnya, Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya. Di mana ku berada,
penyertaan-Mu Tuhan. Heranlah penyertaan Tuhan. Amin. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua sekali lagi, dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua, hadapi semua. Amin. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita dalam doa. Kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Amin. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur semua berlalu. Sekali, dengan bersyukur semua berlalu. Bersyukur semua berlalu. Amin. Kiranya kita bisa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan dengan yakin dan percaya kita katakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya perisai di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat bertahan karena Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat kita menjalani hidup ini Tuhan. Saat badai hidup menerpa, firman-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu di dalamku memulihkan kami Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan dari-Mu Tuhan, kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau serukan, bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Sementara dengan hormat saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas dalam pelayanan berikutnya. Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah Yesus Tuhan kami, terang Allah yang menghidupkan kami, yang membuat kami bisa bertahan, yang membuat kami tetap bisa kuat dan setia mengikut Yesus Tuhan. Ucapan syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Allah Tritunggal. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia menjadi terang kehidupan, menerangi kegelapan hidup kami, menerangi kegelapan dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Mei penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Apakah yang membuat kami bisa kuat? Apakah yang membuat kami bisa bertahan? Kalau bukan Engkau Tuhan, kalau bukan karena Roh, kalau bukan karena firman-Mu. Maka ucapan syukur ini harus kami ulang-ulang. Kami kembalikan kepadamu Allah yang hidup, yang layak menerima semuanya. Segala pujian syukur yang sudah kami naikkan, terimalah itu semua sebagai persembahan yang kami persembahkan menjadi dupa harum di hadapan Dia. Dan hari ini kami siap merenungkan kebenaran firman. Tambahkan iman kami agar kami bisa menerima firman-Mu. Tambahkan kekuatan kami agar kami bisa melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, baik sidang jemaat yang ada di rumah atau mengikuti secara online. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada dalam mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih hati kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan shalom untuk kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kita anugerah sehingga kita bisa memasuki minggu pertama pada bulan Juni ini, di mana Tuhan telah menyertai kita sepanjang bulan yang lalu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya harus berkata kepada Tuhan, ini semua karena anugerahnya. Amin. Mari kita membaca firman penggembalaan yang sedang kita tekuni di dalam penggembalaan di gereja kita, di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-29.
Cukup panjang, tetapi saya akan membacakan kepada saudara secara nanti akan saya sedikit agak lompat-lompat, tetapi percayalah firman Allah ini utuh. Saya akan memulai membaca dibantu oleh hamba Tuhan. Kita akan coba membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Silakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Akulah terang dunia." Ini Yesus yang mengucapkannya. Terus, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, terang dengan kegelapan dikontraskan oleh penulis Injil Yohanes ini. Terus, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. terus, Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." ya, Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. ya benar. Terus, Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. ya, Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. benar. Terus, Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. ya, Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. sah. Terus, Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. ya, kita lompat, kita coba membaca ayat yang ke-21. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, Ya, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." kamu akan mati dalam dosamu. Satu kali, ada 3 kali kalimat yang sama. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-24, langsung ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. 2, terus. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Terima kasih. Di dalam Injil Yohanes ini saudara, sangat-sangat kaya dengan yang disebut, ya kalau saya bahasa yang lebih simpel, sangat kaya dengan teologi ya, saya sebut begitu. Maksudnya adalah kaya dengan penjelasan-penjelasan terkait Yesus Kristus, terkait statusnya Yesus Kristus, terkait gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Ada banyak. Di dalam Injil Yohanes dia disebutkan sebagai Yesus sebagai firman Allah, kemudian Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus sebagai pokok anggur yang benar, lalu kemudian Yesus juga sebagai gembala yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat-sangat kaya. Itu sebabnya ketika di jemaat kita digembalakan sepanjang tahun ini, harapannya lewat firman dalam Injil Yohanes itu saudara harus bersyukur. Kita harus berterima kasih, karena apa? Saudara sedang dibekali dengan fondasi-fondasi iman yang kuat tentang Yesus Kristus. Dan pada segmen ini, pada bagian ini, kita diberkati oleh Tuhan lewat satu gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus. Apa itu Pak Pendeta? Yesus Kristus sebagai terang yang menghidupkan. Dari sekian banyak gelar yang disematkan padanya dalam Injil Yohanes, hari ini kita melihat dia disebutkan sebagai terang kehidupan. Oh, hati saya bersuka cita, saya sebagai penyampai firman ini sungguh bersuka cita. Saya merasa excited gitu ya, hidup gitu. Karena apa? Menyampaikan firman Allah yang hidup. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang untuk menciptakan terang. Tetapi terang yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes ini luar biasa. Kita bersyukur saudara. Mari kita lihat seperti apakah terang Yesus Kristus sebagai terang kehidupan
dalam Injil Yohanes ini. Kita melihat pada ayat yang ke-21, saya membalik ya, saya tidak mengurutkannya dari ayat 12 ke bawah, tetapi saya ambil dari pertengahan saudara. Pada penekanan Injil Yohanes, saya ingin menjelaskan pada poin yang pertama Yesus Kristus sebagai terang yang menghidupkan itu. Pada ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-29. Apa itu Pak? Yesus Kristus sebagai terang yang menghidupkan itu datang ke dalam dunia karena kasih karunia. Terang yang menghidupkan itu ternyata datang kepada kita, datang kepada dunia bukan karena undangan. Bukan karena keinginan dunia, bukan karena kemauan siapapun, tetapi karena kasih karunia. Inisiatif dari Allah, inisiatif dari Yesus Kristus datang ke dunia, menjadi terang bagi dunia, menjadi terang bagi kehidupan kita. Saudara tentu punya pengalaman ya. Kalau ya karena sekarang kan physical atau social distancing, jadi agak pengalaman ini agak jarang bulan-bulan ini ya. Kalau saudara punya waktu liburan gitu, seringkali kita di hotel atau di villa atau di mana, di pantai, kita menunggu sunrise ya. Matahari terbit, karena bagus menantikan matahari, cahaya pertama dari matahari gitu ya. Saya pernah punya pengalaman dengan tim dari gereja kita sini, termasuk dengan Bapak Ibu Gembala kita, ketika Tuhan kasih kesempatan kita ke Gunung Sinai. Ini pengalaman menarik saudara ya. Saya dengan kawan-kawan, ada Bapak Pendatua juga, Pak Sukarjo dan kawan-kawan yang lain. Ketika kami mendaki dengan harapan saudara, ingin melihat sunrise ya, matahari terbit dari puncak Gunung Sinai. Lalu kita berangkat jam 12 malam ini, udah getol semangat ya, pakai tongkat Pak, naik unta lagi, aduh saya tidak bisa ceritakan pergumulan naik unta ya. Begitu sampai mendekati puncak Gunung Sinai, ternyata ada frost ya, salju yang beku gitu, keras gitu. Akhirnya saudara, kita balik Kucing. Sudah mendekati puncak, akhirnya kita harus pulang karena apa? Bahaya kalau lagi beku begitu, kalau kita nanti tersandung jatuh, itu bisa patah tulang kita karena beku. Jadi daripada risiko ingin studi di Israel tapi pulang-pulang jadi sakit kan enggak bagus. Kita turun, kita pulang. Tapi saudara tahu, walaupun kami tidak jadi naik ke puncak bukit, sunrise tetap datang. Matahari terbit di Gunung Sinai tidak tergantung dari kami para hamba-hamba Tuhan yang ingin menunggunya dari puncak Gunung Sinai. Dia tetap datang karena apa? Kasih karunia Allah tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada upaya apapun. Yesus menjelaskan hal ini kepada orang banyak. Kepada orang Farisi, ahli Taurat, kepada perempuan yang berzina yang sudah kita dengarkan pada minggu lalu, kepada murid-muridnya. Ya, terang yang menghidupkan itu bukan karena kamu yang mencet tombolnya lalu terangnya datang. Kayak sentolop gitu. Bukan. Oh, bersyukur terang itu datang karena inisiatif dari Allah. Sehingga terang itu datang bukan di tengah-tengah terang, tetapi terang itu datang. Saudara perhatikan. Terang yang kudus itu datang di tengah-tengah orang berdosa. Pada konteks ayat yang sudah kita baca itu saudara perhatikan dengan baik. Di mana terang itu sedang berada saudara? Di tengah-tengah pejinah. Wanita yang berdosa. Di tengah-tengah orang Farisi. Orang-orang munafik, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan di sanalah dia datang. Di tengah-tengah dunia yang berdosa itulah terang itu. Bukan karena diundang. Tadi ayat yang sudah kita baca, dijelaskan di sana, kamu akan mencari aku.
tapi kamu tidak akan ketemu. Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan ketemu. Kamu akan datang, tapi kamu tidak bisa datang. Karena apa? Terang itu bukan dicari, tetapi terang itu datang. Dia yang mencari kita, dan dia menemukan orang berdosa. Dan dia menemukan wanita ini. Dan dia ada di tengah-tengah Farisi yang munafik ini. Dan dia ada di tengah-tengah rumah tangga saudara. Bukan karena diundang, bukan karena kemauan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Konsep berpikir inilah yang ingin dijungkir balikkan oleh Yesus. Ketika dia bicara kepada orang Farisi, kamu akan cari aku, gak ketemu. Jangan sombong ketika kita mengatakan, ayo kita mencari Tuhan, ayo kamu mencari Tuhan. Saudara, saya mau katakan istilah itu seperti ada benarnya, tetapi tidak ada benarnya. Karena apa? Nobody can. Tidak ada yang bisa mencari Allah. Tidak akan ketemu, tapi okelah ketika kita mengajak seseorang, ayolah kita mencari Tuhan. Ya, tapi pengertian kita harus benar. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang telah menemukan kita. Saya bisa bayangkan bagaimana kondisi surga yang congkak ketika kita masuk surga dengan mengatakan, aku bisa masuk surga ini karena upayaku. Betapa tidak indahnya surga itu lagi, karena apa? Semua orang yang masuk surga akan berkata, aku masuk ke surga sini karena perbuatan baikku, karena kekuatanku, karena aku pendeta. Waduh, bahaya surga itu. Bisa-bisa kita akan berkata kepada dia yang duduk di tahta itu, kita bilang, Pak, kepada yang duduk di tahta itu siapa? Ya Yesus Tuhan. Pak turun Pak, gantian kita. Waduh, ya akan bilang, lu kenapa kau mau duduk sini? Aku kan Tuhannya. Loh, maaf, kan kita sama-sama. Aku datang ke sini karena aku bisa kan, gantian po. Wah, surga itu tidak indah lagi. Surga akan begitu congkak, padahal di Alkitab dikatakan, bahkan penatua-penatua yang mengenakan mahkota itu pun melemparkan mahkotanya dengan berkata, engkau yang layak, engkau yang kudus. Maka kesempatan pada peristiwa ketika Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan wanita yang ketangkap basah, dikatakan tertangkap basah itu, dia menggunakan kesempatan untuk menjungkir balikan, untuk memperbaiki paradigma cara berpikir menuju surga, cara berpikir menemukan terang. Bukan kita, bukan upaya kita. Kalau kita bisa berupaya datang ke gereja, bangun cepat, siap-siap untuk ibadah online, kamu tetap harus berkata, karena kasih karunia. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang terang kehidupan itu, ketika kita berbicara tentang kekudusan Allah, maka harusnya yang terjadi adalah, Tuhan, aku takluk di hadapan-Mu. Kalau kamu sekolah teologi, kita akan berkata, Tuhan, aku taklukkan sekolah teologi aku. Kalau engkau berprofesi sebagai dokter, engkau akan berkata, ketika bicara terang kehidupan ini, engkau harus berkata, Tuhan, aku taklukkan ilmu kedokteranku. Tuhan, aku taklukkan ilmu teknik sipilku. Aku taklukkan kekuatanku. Supaya dia tetap jadi Allah dan kita tetap jadi manusia. Karena ada perbedaan, disebutkan di sini saya istilahkan ada dikotomi. Ada dua istilah yang disebutkan oleh Yesus bahwa kita tidak mampu. Di dalam ayat yang ke-21 dan 24 juga disebutkan, dan sebelumnya disebutkan, kamu berasal dari dunia ini, aku berasal dari atas. Saudara perhatikan, ini kontradiksi ya dari dua istilah yang digunakan oleh Yesus. Kamu dari bawah, aku dari atas. Ini salah satunya, saudara. Kita manusia produk dari bumi ini. Produk dari orang tua kita.
yang sudah berdosa. Lalu Yesus menjelaskan, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Bagaimana mungkin ciptaan menginterupsi pencipta? Tapi kenyataannya begitu. Orang Farisi bilang, oh kamu bohong. Duh, coba lu. Saya bilang, aduh Farisi keterlaluan ya. Tapi karena memang gak kenal Tuhan ya. Kamu bersaksi dengan dirimu sendiri, kamu bohong. Lalu Yesus bilang, kemana aku pergi kamu gak bisa datang. Lalu mereka bilang apa? Lu dia mau bunuh diri. Astaga. Ini produk bumi. Ini produk dari dunia. Salah satunya adalah sok hebat. Salah satunya ya, ada salah banyaknya. Merasa hebat, tahu sedikit, sepertinya sudah tahu semuanya. Tahu sedikit ilmu A, mendapat gelar di bidang A, merasa sudah lebih hebat dari Tuhan dan mengatakan, Tuhan dicoret, semuanya harus sains. Tuhan dicoret, semuanya harus pakai buku. Semua dicoret, Tuhannya dicoret, coret. Kenapa? Oh harus pakai rumus. Saudara, bukan Tuhan bertentangan dengan ilmu dunia. Bukan ilmunya Tuhan bertentangan dengan hukum dunia. Nanti saya jelaskan. Tidak. Tetapi kita kalaupun tahu sesuatu, ketika kita berhadapan dengan Tuhan harus berkata, I am nothing. I am nothing. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Mungkin kamu banyak membaca tentang buku-buku pernikahan, solution maker untuk pernikahan, memperbaiki pernikahan, hubungan orang anak-anak muda dengan pacar dengan ini. Mungkin kamu baca buku-buku yang ditulis oleh manusia produk dosa tadi. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah, kita harus berkata, Tuhan, aku ini gini, sedikit saja. Yohanes Pembaptis itu yang paling bagus. Orang yang terhebat, Alkitab menyebutkan tidak pernah orang dilahirkan wanita lagi sebesar dia itu. Tapi dia bilang apa? Ketika bertemu dengan terang itu, dia bilang apa? Ini dia. Inilah anak domba Allah. Mempelai pria. Biarlah dia semakin bertambah-tambah. Aku berkurang. Ini bagus, saudara. Ini bagus. Kalau kita pengusaha, kalau kita menggunakan prinsip ini, maka uang atau keuntungan yang kita punya akan kita katakan kepada Tuhan, ini milikmu Tuhan. Kalau seorang suami bisa mencintai istrinya dan istrimu mengatakan suami yang baik, jangan bangga. Anak-anak muda yang masih bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini yang sulit. Jangan gegabah, jangan bangga-bangga. Tetap pergunakan istilah only by grace. Tuhan, ini hanya kasih karunia. Aku bisa khotbah di sini ini Tuhan, sungguh kasih karunia. Tuhan, kami masih bisa melayani Tuhan, itu kasih karunia. Ada jarak yang berbeda. Kamu produk dunia, aku dari surga. Tidak mungkin salah, tetapi Farisi menyalahkan Yesus. Kemudian istilah yang berikutnya dia katakan tadi sudah saya singgung waktu dibacakan oleh hamba Tuhan. 3 kali Yesus berkata, kamu akan mati di dalam dosamu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Saudara perhatikan, 2 dikotomi yang paradoks antara kita dengan Allah, dan yang kedua ini, dia begitu kudus, dia terang kehidupan, dan kita siapa saudara? Orang yang apa saudara? Berdosa. Sudah diklaim 3 kali, mati dalam dosa. Masih gak ngerti juga? 3 kali diomongi. Kamu ini loh gak ada apa-apanya, bangkai. Seolah-olah Yesus mau ngomong gitu loh kepada orang Farisi, tapi gak ngerti-ngerti juga. Mati kamu. Loh.
Masih lagi, mana ada bapakmu, di mana bapakmu? Paling kamu mau bunuh diri. Lah, kita yang mati kita bilang Tuhan yang mau bunuh diri. Ini kondisinya. Allah yang kudus dengan kita orang yang berdosa itu jauh berbeda. Itu sebabnya tidak salah walaupun kita ibadah online ya, dinasehati. Kalau yang di rumah ya ibadah online juga sungguh-sungguh loh. Siapkan diri yang baik. Jangan karena di gereja lalu ibadahnya di rumah juga sembarangan. Karena apa kok bisa gitu sih? Oh karena pendetanya dari Tokyo datang, maka kita harus hormat bagus. Keliru. Karena pendetanya tinggi, cakep. Loh, salah. Karena WL-nya itu loh. Ntar lagi lahiran anak kembar. Loh, bukan. Jangan. Beribadahlah dengan hormat. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh karena apa? Allah yang kudus hadir di rumahmu. Amin saudara. Allah yang kudus ada bersama-sama dengan kita. Terang yang hidup itu datang dengan kasih karunia-Nya. Yang harus kita responi dengan iman, kita responi dengan percaya. Orang Farisi sulit sekali. Yesus menjelaskan ayat yang ke-12, aku adalah terang dunia. Panjang argumentasinya, makanya saya begitu dapat ini dari kawan-kawan CM, panjang kali pun ayatku ini. Iya kan, 12 sampai ayat 29. Wah, tapi saya baru sadar. Lah, ternyata hanya satu kali Yesus ngomong, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Wah, argumentasi orang bagaimana? Panjang sekali saudara. Yesus pengen kita meresponi terang yang menghidupkan itu. Simple saja. Apa saudara? Di sekolah minggu sudah diajari. Kata. Amin. Kata. Amin. Kata amin. Dipercayai. Bukan dicurigai. Jangan suzon terhadap Allah. Jangan curiga terhadap firman Allah. Saudara perhatikan ini bagus. Yesus hanya bilang aku adalah terang dunia. Panjanglah ceritanya. Tuhan bilang engkau akan ditolong Tuhan dengan begini. Wah iya kalau begini ditambah koma, kalau tanda seru, lalu tanda kutip, lalu. Jadi panjanglah masalahnya. Apa mana yang lebih baik? Yesus pernah juga mengatakan ini. Lebih cepat mana sih ngomong angkatlah tilammu dan pergilah daripada? Panjang sekali. Harus begini, harus begini, harus begini. Tuhan pengen iman saudara. Amin. Lebih panjang mana amin atau kamu kan bersaksi dari dirimu. Jadi panjang ceritanya. Loh kamu kan anak tukang kayu. Loh kalau secara akuntansi kan enggak bisa firman Tuhan bilang begini kan harus begini. Jadi begitulah hidupmu. Kalau saya mau belajar lah. Amin gitu loh saudara. Mari kita meresponi firman Allah dengan cepat. Coba cepat-cepat. Rubah cara berpikir kita. Betul kamu pintar di bidang itu. Betul kamu ahlinya. Saya tahu, Tuhan tahu. Bisa enggak kita bilang lagi. Belajar. Amin. Amin. Bapak Gembala berkhutbah. Saudara-saudara. Jangan khawatir. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Ya enggak bisa tuh Pak Gem. Kalau enggak begini, kalau maksudnya amin dulu loh firman Tuhan itu. Amin dulu. Saya dorong diri saya. Ayo perbanyak belajar untuk percaya kepada firman dan berkata amin. Sebelum dicuri burung. Istilah yang dipakai Yesus kan istilah nanti dipatok burung loh. Diambil burung. Dijelaskan burung itu iblis.
Kamu berargumentasi terus pakai firman. Cepat bilang amin. Kalau amin itu ya benar milikku. Gitu loh. Ini dengar firman Tuhan, kamu harus ramah ya. Ya untuk suami saya itu. Lah, ya untuk sana itu. Ya untuk si itu. Wah kamu gimana? Ayo kita berkata amin kepada firman Allah. Oh luar biasa. Dia bukan dicari, tetapi dipercayai. Dari lagu-lagu yang dipilihkan oleh hamba Tuhan tadi, terlihat jelas saudara. Bahwa siapa yang bisa kita percayai lagi, kalau bukan Tuhan. Siapa yang bisa kita andalkan lagi saudara, kalau bukan Tuhan. Maka kita percaya kepada firman-Nya. Yang kedua, seperti apakah terang yang menghidupkan itu? Yesus Kristus terang yang menghidupkan itu. Tadi yang pertama kita sudah melihat, terang itu datang karena kasih karunia. Dan yang terakhir, firman itu terang yang dideklarasikan atas dunia yang gelap. Kalau separuh ayat sampai ke bawah tadi ayat 9 kita sudah pelajari, nikmati dengan baik. Kita sekarang kembali ke atas. Dideklarasikan, terang itu adalah terang yang dideklarasikan atas dunia ini, ayat 12 sampai ayat 20. Di sana ada frasa, ada kalimat Yesus Kristus yang tegas mengatakan, akulah terang dunia. Nah kalimat ini bukan kalimat yang biasa. Agak mirip-mirip dengan pasal 1, ayat 1 dan seterusnya. Ketika dia berbicara, akulah firman Allah. Ego emi. Aku adalah. Ini yang juga menjadi atributnya Allah. Aku adalah aku. I am that I am. Akulah terang dunia. Ini sebuah proklamasi. Oh puji Tuhan. Ini sebuah deklarasi dari Tuhan. Bahwa dia adalah terang yang menerangi dunia yang berada di dalam kegelapan ini. Sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa kalau dia terang dunia, berarti dunia sedang apa saudara? Kalau dia terang datang ke dunia, berarti dunia sedang apa? Gelap. Bapak ini gimana sih? Kok dunia sedang gelap? Motonya PLN aja dulu. Menerangi seluruh negeri. Buat pembangkit ribuan megawatt. Mungkin sampai gigawatt nanti ya kalau ada teknologinya ya. Tapi saya mau katakan, menerangi satu hati pun, satu hati manusia. Lumen-lumen yang dihasilkan oleh lampu, megawatt, gigawatt yang dihasilkan oleh genset untuk lampu-lampu. Saudara perhatikan. Enggak usah seluruh dunia, seluruh manusia. Satu orang manusia saja. Watt tadi, lumen cahaya itu tidak ada yang bisa menerangi hati manusia. Loh Pak Stephen, apa hubungannya dengan hati manusia? Saya kasih tahu kepada saudara. Hati manusia itu berhubungan dengan terang dan gelap. Makanya kita sering ngomong begini kepada suami, istri, kepada anak kita atau saudara-saudara. Lah, dia sampai mencuri di toko itu loh. Kenapa? Ya itu Pak, pikirannya sudah gelap. Loh, kamu pakai toh kalimat itu? Dia kenapa kok bisa? Ya itu dia Pak, hatinya sudah gelap. Loh, kamu pakai istilah itu? Berarti ada dua jenis terang di dunia ini. Terang yang dihasilkan oleh sumber-sumber cahaya. Terang yang dihasilkan oleh matahari dan sebagainya. PLN, listrik dan sebagainya. Tetapi ada satu yang kita abaikan. Apa itu? Terang kehidupan. Dari istilah-istilah yang sedang kita pakai familiar di dunia ini. Gelap pikirannya, gelap matanya. Tapi kamu tidak cari terang yang untuk itu. Yang sering kamu lakukan, sering pergi ke toko, beli lampu sekian watt, kurang keras, kurang cahayanya, beli sekian watt, beli lagi.
bisa menerangi hatimu. Udah bisa, pancet aja. Tetap sama saja. Maka terang ini kamu butuhkan. Maka dunia membutuhkan terang ini. Dia mendeklarasikan kepada dunia, akulah terang dunia. Dunia dengar. Yesuslah terang dunia yang bisa menerangi hidup kita. Semua negara sedang berlomba-lomba untuk menciptakan sumber cahaya, sumber energi. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Bolak-balik padam. Karena A, karena B, karena interupsi sana dan sebagainya. Bolak-balik padam. Dan banyak hati yang jengkel. Saudara, ada sisi kegelapan di dalam hidup manusia. Ada sisi kegelapan di dalam hati kita yang perlu membutuhkan terang ini. Ketika dia memproklamasikan akulah terang dunia, tidak berbicara tentang kronologi. Kapan terang itu datang ke dunia? Bukan. Jangan sampai salah. Ada orang yang mengatakan, mulai waktu itulah Yesus sebagai terang dunia. Sebelumnya enggak, karena dia bukan Tuhan. Lah, proklamasi ini tidak sedang berbicara kronologi. Kapan dia jadi terang. Tetapi apa? Eksistensi. Dia sedang berbicara ego emi. Aku sedang berada di dunia ini. Sebelumnya di mana Pak? Di kekekalan. Aku sedang berada di dalam dunia ini. Hanya aku yang bisa menerangi dunia ini. Hanya aku yang bisa menerangi hatimu yang gelap. Hanya Yesus Tuhan yang bisa menerangi, memperbaiki pernikahanmu yang gelap. Hanya Yesus terang yang ajaib ini yang bisa memperbaiki berpacaranmu yang suka gelap-gelap. Hanya Yesus yang bisa memperbaiki engkau yang sering bekerja tipu-tipu main gelap-gelap. Proklamasi, deklarasi yang disampaikan oleh Yesus ini untuk menyatakan supaya kita menerima Dia, maka kegelapan akan sirna. Saudara, saya buat analogi atau ilustrasi yang simpel sekali. Ketika saya sebutkan tadi kata amin, bilang amin saja. Maka terang itu yang bekerja. Jangan pikir ruwetnya, mana bisa Pak, salahku sudah banyak sama dia atau salahnya dia udah banyak. Enggak bisa Pak, ini sudah yang keempat kali jadi enggak bisa dimaafkan. Enggak mungkin Pak, kamu enggak usah pikirin kerjaannya Tuhan. Kamu pikirin kerjaanmu, apa? Amin. Bilang amin. Simple cara kerjanya terang. Segelap apapun ruangan ini saudara. Segelap apapun ruangan ini. Orang yang berada di dalamnya, ketika terang itu datang, orang yang berada di dalamnya tidak perlu sampai jungkir balik untuk mengupayakan supaya terang itu bisa menerangi sudut sana, bisa menerangi sudut sana. Karena dia terang yang ajaib. Beda dengan matahari, beda dengan lampu. Saudara perhatikan, saya kasih ilustrasi ini sederhana, semua orang tahu. Tapi saya rindu dengan penjelasan ini, mata hati kita terbuka. Coba lihat, hari ini di Asia Tenggara, matahari itu menyinari bagian bumi yang bulat ini di Asia dan di Indonesia sekarang terang. Amin. Sulit kali bilang amin, padahal sudah benar. Amin. Tapi lihat, di satu bagian terang di Asia, di satu bagian di benua Amerika sekarang sedang tidur. Sedang gelap. Itulah produk dunia. Itulah terang yang dihasilkan oleh dunia. Tetapi ketika dia memproklamasikan ego emi, I am the light of the world. Bercahaya dimanapun. Cahaya yang engkau terima itu, dia akan menerangi seluruh sisi hidupmu. Saya percaya firman ini. Jadi bukan harus firman Allah bicara tentang topik pernikahan. Baru orang-orang yang merasa permasalahan pernikahannya baru dia yang dijamah oleh firman. Enggak bisa. Kalau saya ya,
firman Allah yang hidup itu satu patah kata untuk semua orang. Memang saya sedang berbicara tentang keuangan. Tetapi saudara yang datang mendengar firman Allah tentang keuangan, maka masalah nikahmu pun bisa diselesaikan oleh firman yang sama. Itu kepercayaan saya. Jadi jangan tunggu topiknya apa, topiknya apa, topiknya apa. Kalau bukan topik mengenai seks, maka masalah seks tidak selesai. Lah, firman apa itu? Kalau saya tidak. Firman Allah berkuasa. Satu patah kata. Masalah apapun. Karena dia beda dengan cahaya dunia ini. Cahaya dunia ini menyinari satu sisi. Di sisi yang lain terjadi kegelapan. Kalau firman Allah tidak. Katakan amin kepada firman Allah. Kamu tidak sadar. Firman ini mengerjakan keajaiban itu di seluruh lini kehidupan. Di seluruh aspek kehidupan kita. Terima firman Allah ini. Inilah firman terang yang ditawarkan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menerangi wanita yang berdosa. Kita coba lihat khotbah minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Pasti sudah dijelaskan dengan detail. Tetapi salah satu aspek yang diterangi oleh terang itu waktu itu adalah untuk berbicara tentang kuasa pengampunan dosa. Saudara perhatikan, berbicara tentang pengampunan dosa. Tuhan datang membawa terang untuk sebuah solusi. Ahli-ahli Taurat orang Farisi coba memberikan solusi. Tapi solusinya apa saudara? Lempar batu, rajam batu, mati. Maka apa yang terjadi? Orang berdosa mati dalam dosanya. Tapi Yesus tawarkan terang yang ajaib. Lalu dia katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar duluan. Kamu menghakimi dengan ukuran manusia. Saudara perhatikan. Tapi aku, penghakimanku benar. Ukuran yang dipakai oleh ahli Taurat untuk solusi kehidupan, ukuran manusia. Tapi Taurat Pak yang dibilang orang Farisi waktu itu untuk menghukum wanita itu pakai Taurat. Taurat yang mana? Taurat jelas-jelas mengatakan harus ada 2 saksi. Wanita ini ditangkap basah, nggak tahu setelah basah dikeringin lagi, nggak tahu bagaimana dibawa ke Yesus. Belum diadili pengadilan agama, tidak ada saksi-saksi. Saudara perhatikan. Lempari batu. Loh. Saudara perhatikan. Solusi yang ditawarkan oleh Yesus untuk wanita, untuk menolong wanita ini. Untuk menolong wanita yang berdosa ini adalah siapa yang duluan, siapa yang tidak berdosa. Artinya apa? Berarti yang boleh memutuskan hukum, yang boleh merubah hukum adalah orang yang tidak berdosa, pembuat hukumnya sendiri. Maka Yesus berkata, ayo siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Dan tidak ada yang berani melempar. Saudara perhatikan, jangan mengantongi batu sebelum berbicara kepada orang berdosa. Saudara ngerti maksud saya? Bukan berarti orang Farisi sudah bawa batu mau lempar wanita ini. Ini istilah yang barusan saya bikin. Jangan mengantongi batu sebelum berbicara dan menghukum orang. Tahu maksudnya? Ini jahat loh ini, pembunuhan berencana ini. Karena sudah direncana, sudah dikantongi batunya. Jangan. Lalu bagaimana Pak? Menurut Alkitab, yang terpenting tolong dulu orangnya. Tolong dulu orangnya. Kalau pasangan hidupmu kedapatan benar mungkin berdosa. Anak-anak kita kedapatan memang betul berdosa. Tetapi jangan siapkan dulu penghukuman untuk dia. Lalu bagaimana Pak? Kasihi dulu jiwanya. Harus ada keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah.
Saudara perhatikan, kita kasihi dulu orang yang berdosa itu. Ini menjadi cara yang baik bagi kita. Jangan kedepankan penghakimannya dulu. Bukan tidak perlu menegakkan hukum, harus. Tapi tolong terlebih dahulu. Sampai hari ini tidak jelas kenapa wanita itu harus berzina. Tidak ada yang menanyakan. Sampai hari ini tidak jelas siapa laki-laki temannya dia berzina. Tidak jelas. Maka Yesus katakan solusi dari terang hidup itu adalah ada yang melemparimu, mana semua orang? Tidak ada Tuhan. Lalu dia bilang, sebenarnya dia sudah dihukum, wanita itu sudah dihukum, diseret di tengah-tengah orang, wanita loh ya, diseret dipermalukan di tengah-tengah orang, dia sudah dihukum. Maka Yesus bilang, kamu berdosa, saya juga tidak menghukummu, jangan berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan, ini solusi yang disampaikan oleh Tuhan. Terang itu memberikan jalan kehidupan kepada orang banyak. Perhatikan, kepada wanita berdosa, kepada orang banyak. Ketika Yesus selesai menangani orang yang berbuat zina, lalu ada orang banyak. Di sekitar situ ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ternyata mereka ini pun hanya ikut-ikutan. Semuanya juga ikut menyalahkan Yesus. Tuhan juga mencintai orang ini. Orang yang hanya ikut-ikutan dicintai oleh Tuhan. Lalu dia bilang, barang siapa mengikut aku, dia akan mempunyai terang hidup. Memang dari dulu selalu begitu hukumnya saya lihat, hukum sosial ya. Kebenaran itu muncul ketika suara terbanyak. Orang banyak yang dimaksud tadi adalah orang yang mau melempari juga. Kebenaran seringkali kita anggap benar karena orang banyak. Dan semua sekarang sudah jadi relatif. Kalau ada 1.000 orang mengatakan A, maka kita bisa mengajukan B. Yesus katakan, ikut aku. Jangan ikut suara terbanyak. Ikutlah aku, maka engkau akan memiliki terang kehidupan itu. Lalu yang ketiga, kepada siapa lagi terang ini datang? Terang ini juga datang kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Kami, para ahli Taurat, para pendeta-pendeta. Kenapa kita diterangi oleh Tuhan? Loh saudara jangan kaget. Saya pakai pepatah yang berbentuk pertanyaan ini ya. Di manakah tempat yang tidak adil di dunia ini? Di mana saudara? Bukan di pasar, di terminal, bukan. Tempat yang berpotensi paling tidak adil di dunia adalah pengadilan. Satu. Yang kedua, kalau saya ikuti ayat ini. Siapakah orang yang paling tidak rohani, berpotensi paling tidak rohani di dunia ini? Siapa saudara? Jangan takut. Siapa orang yang paling berpotensi tidak rohani, paling tidak rohani? Ya rohaniawan. Dan Yesus mencintai saya. Dan Yesus mencintai orang Farisi. Dikatakan Yesus datang kepada orang Farisi dan memberikan pelajaran tentang apa? Apa itu hamba Tuhan? Apa itu menjadi seorang pelayan Tuhan? Belajar jujur. Maka seorang rohaniawan pun butuh terang itu. Saya mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah berbicara kepada orang Farisi itu dengan keras, dengan tegas. Supaya apa? Saya orang rohaniawan katanya, berarti saya paling berpotensi tidak rohani. Kalau apa? Kalau saya tidak hidup di dalam terang. Yesus adalah terang Allah yang datang ke dalam dunia, terang kehidupan. Dia datang dengan kasih karunia-Nya. Tidak perlu dicari, dia datang sendiri. Dan yang kedua, terang itu datang dengan dideklarasikan kepada dunia yang berdosa untuk menolong banyak aspek kehidupan. Orang Farisi, wanita yang berdosa, orang banyak, dan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menyanyikan satu pujian
untuk meresponi kebenaran firman Allah. Firman yang menjadi manusia, terang hidup yang menerangi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terang yang ajaib menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah terang itu menjadi bahagian hidup kami ya Allah. Baik rohaniawan hingga seluruh sidang jemaat. Kami orang berdosa, kami takluk di hadapan. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, ada di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Di antara kita. Ada hidup. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Dia. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui, ku aminkan, Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kegelapan, kebuntuan jalan kehidupan, ada Yesus, ada Yesus. Akui, aminkan Dia. Kau terang bagi saat gelap. Katakan, Kau pintu bagi setiap. Mari angkat hati kita. Yesus, Kaulah. Kita bawa hati. Oh, terima kasih. Engkaulah Dia. Terangilah hati kami, terangilah jalan kami. Kau terang bagi saat gelapku. Oh amin. Kau pintu bagi setiap. Kita ambil waktu 2-3 menit. Dari awal kita nyanyikan syair-syair ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Oh terima kasih Engkau datang. Kasih karunia. Kami tidak layak Engkau hampiri kami. Ada hidup. Oh pengampunan sempurna bagi orang berdosa. Bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Terima kasih. Firman jadi manusia. Dia ada di dalamnya. Di antara kita. Oh terima kasih Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari katakanlah, akui dengan imanmu. Yesus, Yesus, Kaulah Dia, juru selamatku. Terima kasih. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Bagi dengan setengah suara, Yesus Kaulah. Nikmati kehadirannya dalam hati. Terang yang menghijau, kami angkat Engkau. Engkaulah terang kehidupan. Kami muliakan, kami takluk di hadapan, kami takluk di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami agung, kami agung. Kaulah pintu, kaulah pintu, kau pintu bagi setiap jalan. Bagimulah segala keagungan, bagimulah segala hormat puji, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih terang yang hidup telah menghidupkan kami yang mati, orang yang berdosa. Kami aminkan seluruh kebenaran firman, berbuah, bertumbuh, menghasilkan keajaiban dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberikan persembahan serta mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang saat ini tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita juga dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini kembali akan berbagi kasih kepada anggota jemaat kita yang membutuhkan dan terkena dampak dari pandemi ini. Untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yaitu 0821 3995 2002. Bapak Ibu bisa mengirimkan nama Bapak Ibu sekalian melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman dan pelayanan jemaat lainnya. Berikutnya, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama ini juga kami informasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA pada ibadah minggu di akhir bulan ini, yaitu Minggu 28 Juni, kita akan laksanakan bersama-sama perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang bisa dipotong-potong, anggur yang bisa dari buah diperas sendiri atau dari sirup anggur, atau bahkan Bapak Ibu bisa membeli hosti dan cawan anggur di toko-toko buku rohani yang buka. Bapak Ibu juga dapat mengambil di Saudara Filipus Zebua di Gereja Lama Putro atau pada Pendeta Muda Kasieli Zebua di Johor. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Stephen Manurung. Mari kita arahkan hati kita akhiri ibadah kita dan terima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang ajaib di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, itulah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah engkau dalam nikah rumah tanggamu. Tuhan membuat engkau bahagia dalam pernikahanmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tuhan memberikan jalan keluar dan keuntungan di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anak yang sekolah, kuliah. Diberkatilah anak-anak kecil. Orang-orang yang lanjut usia yang sendiri. Diberkatilah kita sekalian hari ini lagi.
esok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih hati kami mohonkan berkat untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Amin, amin. Selamat siang.